Selamat datang di channel Opini Fat. Tema Opini Fat kali ini adalah Pancasila. Mayoritas masyarakat Indonesia menerima Pancasila sebagai falsafah berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Artinya, masyarakat Indonesia bersedia untuk mengimplementasikan nilai-nilai dan amanah yang terkandung di dalam Pancasila untuk kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Bila kita telusuri atau kita lakukan penelitian terhadap Pancasila ini, maka kita akan menemukan bahwa Indonesia, masyarakatnya memiliki 3 jati dirinya. Jati diri yang pertama adalah bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang bertuhan. Yang kedua, bangsa Indonesia ini jati dirinya adalah bangsa yang beradab. Dan yang ketiga, bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang pemikir. Para pendiri bangsa menggagas Pancasila ini dan kemudian mereka berdiskusi untuk menetapkan poin-poin pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Setelah melalui perdebatan yang panjang, akhirnya para pendiri bangsa ini menyepakati bahwa Pancasila ini urutannya adalah yang telah kita ketahui hari ini, di mana sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, konsep pertama di Pancasila ini adalah konsep ketuhanan. Yang kedua, karena sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya konsep kedua dari Pancasila ini adalah kemanusiaan. Bung Hatta menjelaskan bahwa sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengilhami lahirnya sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dari segi urutannya saja, itu sudah sangat sempurna. Sila pertama adalah ketuhanan. Semua agama yang diakui di Indonesia ini sepakat menempatkan Tuhan berada di atas manusia. Dan urutan yang kedua, kemanusiaan. Ada manusia sebagai ciptaan Tuhan di bawah, tepat di bawah Tuhan itu sendiri. Kemudian Pancasila ini ada berisi perintah Tuhan kepada kita masyarakat Indonesia ini untuk merealisasikannya di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Apa perintah Tuhan di dalam Pancasila yang diadopsi oleh para pendiri bangsa dari kitab-kitab agama? Perintah Tuhan di dalam Pancasila adalah mulai dari frasa adil dan adab di sila kedua hingga sila kelima. Agama memerintahkan kita untuk bersatu. Agama memerintahkan kita untuk adil, untuk menjunjung adab. Agama juga memerintahkan kita untuk menyelesaikan semua persoalan dengan musyawarah. Dan agama juga memerintahkan kita untuk saling berbagi, agar keadilan sosial itu terrealisasikan. Bangsa Indonesia ini yang jati diri pertamanya itu adalah bangsa yang bertuhan, mesti menjalankan sistem pemerintahan ini atau bernegara ini dengan mengedepankan nilai-nilai ketuhanan.
Di tahun 98 yang lalu, kaum reformis melengsarkan atau menuntut Pak Harto sebagai pemimpin Orba untuk mundur dari jabatannya. Salah satu tuntutan mereka adalah terjadinya atau meluasnya praktik KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Namun setelah Pak Harto mundur dari presiden, di era reformasi ini, praktik korupsi, praktik KKN semakin meluas. Hal tersebut terjadi karena merealisasikan atau menjalankan amanah rakyat dalam bernegara. Para pejabat ini tidak takut akan Tuhan. Mereka menjalankan pemerintahan ini tidak dengan mengadopsi atau tidak dengan mengedepankan nilai-nilai ketuhanan. Bayangkan ketika pandemi menghantam Indonesia, seorang pejabat, seorang menteri, mantan menteri sosial, melakukan praktik korup. Mantan menteri tersebut korupsi dana bansos pandemi. Saat ini praktik korupsi meluas. Pejabat eksekutif, pejabat legislatif, pejabat yudikatif terseret kasus korupsi. Artinya, para pejabat kita tidak lagi memahami atau mementingkan nilai-nilai ketuhanan yang diadopsi oleh Pancasila. Diadopsi dari mana? Dari semua agama yang diakui di Indonesia ini. Kemudian bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang pemikir. Para pendiri bangsa, sebut saja Bung Karno dan Bung Hatta nih. Yang pertama kita bahas Bung Karno. Bung Karno main ke sawah, berbicara atau ngobrol dengan para petani. Setelah Bung Karno berbicara dengan petani, lahir sebuah konsep yang kita kenal Marhainisme. Itu dipikirkan oleh Bung Karno. Ia melihat bagaimana kondisi kehidupan para petani, para nelayan, dan para buruh. Kemudian Bung Karno memikirkan apa yang harusnya diberikan oleh negara terhadap para petani ini. Lahirlah konsep atau sebuah gagasan yang kita kenal hari ini, Marhainisme. Bapak pendiri bangsa ini memikirkan sebuah konsep agar program-program pemerintah yang akan dicanangkan, yang akan dijalankan nantinya, mesti dirasakan manfaatnya oleh para petani. Itulah bukti bahwa kita bangsa yang pemikir. Dan kita lihat Bung Hatta. Bung Hatta pergi ke Denmark, Jerman, dan Inggris pada saat itu. Di tiga negara tersebut, Bung Hatta melihat sebuah konsep yang berbicara tentang ekonomi, di mana konsep tersebut tujuannya untuk meningkatkan pendapatan rakyat. Dan nama konsep itu adalah koperasi. Koperasi ini dibawa oleh Bung Hatta ke Indonesia, akan tetapi tidak diadopsi secara keseluruhan. Sistemnya digagas oleh Bung Hatta sendiri dan disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 45. Ekonomi Indonesia berasaskan kekeluargaan.
Kemudian konsep gagasan koperasi Bung Hatta ini diadopsi dari lumbung. Lumbung ini dulunya terdapat di depan halaman atau di halaman rumah gadang. Konsep lumbung ini adalah tempat penyimpanan bahan-bahan pertanian atau komoditi-komoditi. Dan dipergunakan ketika paceklik menghampiri, maka simpanan yang ada di dalam lumbung tersebut kemudian dibagi-bagikan ke masyarakat sekitar. Itu fungsinya lumbung. Dan Bung Hatta mengadopsi sistem koperasi gagasannya melalui lumbung ini. Dan saat ini, anak bangsa mendistorsi jati dirinya tersebut. Anak bangsa menerima secara pasrah, tanpa nalar kritis, sebuah konsep ekonomi, konsep tentang HAM dan demokrasi ala Barat. Di dunia ini kita mengetahui bahwa ada dua konsep HAM. HAM ala Barat dan HAM ala Timur. HAM ala Barat ini diterapkan di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Sementara konsep HAM versi Timur diterapkan di negara-negara bagian timur, termasuk Asia, termasuk Indonesia. Berbicara tentang HAM, Barat menyatakan apapun yang diinginkan oleh rakyatnya itu merupakan hak dia. Sementara di Indonesia, kita tidak bisa menyatakan segala sesuatu yang kita inginkan merupakan hak kita. Apakah negara memang wajib untuk melindungi hak tersebut? Ya, negara wajib melindungi hak asasi manusia, hak asasi rakyatnya. Akan tetapi, dalam satu contoh kasus kebebasan berbicara, dengan kultur kita, bangsa yang beradab, kita tidak boleh menghina orang hanya karena kita tidak menyukai pola pikirnya, hanya karena kita tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pejabat negeri. Ketika pejabat negeri tersebut mengambil suatu kebijakan dan kita merasa tidak menyukainya karena kita merasa kebijakan tersebut tidak memberikan manfaat bagi kita sendiri, lalu kita hina dia, itu melanggar sila kedua. Dan bukankah kita, masyarakat Indonesia ini, menerima Pancasila sebagai falsafah berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat? Apabila anak bangsa hari ini terus melakukan penghinaan-penghinaan ini, artinya pengakuan masyarakat Indonesia yang menerima Pancasila sebagai falsafah berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat patut dipertanyakan. Kemudian sistem demokrasi. Kita adopsi semuanya tuh. Demokrasi ala Barat. Di Barat sistemnya, partai, sistem pemilunya, dari awal hingga akhir hanya ada dua kontestan yang bertarung di Pilpres. Kita adopsi juga itu. Sementara kita di sini multi partai. Kenapa tidak kita sesuaikan saja dengan kultur bangsa Indonesia? Kenapa tidak kita sesuaikan dengan jati diri bangsa Indonesia, ya bangsa yang pemikir? Semestinya bangsa pemikir ini banyak melahirkan para calon pemimpin ini yang menawarkan ide dan gagasan.
Harusnya dengan bangsa yang pemikir ini mengirimkan kepada rakyat banyak calon pemimpin, bukan hanya 2. Dan untuk memuluskan di ujung pilpres hanya ada 2 petarung, dibentuklah Undang-Undang Pemilu seperti nomor 7 tahun 2017. Pemilu atau pilpres digelar 2 putaran. Putaran pertama digelar dan kemudian 2 pasang capres ini dipilih berdasarkan suara di putaran pertama dan diadu lagi di putaran kedua. Konsep-konsep barat ini kita adopsi secara total. Sementara kita adalah bangsa yang pemikir. Bayangkan, Bung Karno bermain di lumpur, keluar dari lumpur, dia melahirkan konsep Marhainisme. Kenapa kita hari ini mendistorsi kecerdasan para pendiri bangsa? Harusnya kita memahami bahwa otak bangsa Indonesia ini standarnya adalah standar kecerdasan para pendiri bangsa. Dan kita mesti berada di titik awal itu. Bukan dengan mengagung-agungkan konsep-konsep yang ditawarkan oleh Barat dan kita paksakan menerapkannya di negeri kita sendiri. Sementara kita adalah negara Timur. Kita memiliki budaya sendiri, kita punya kultur sendiri. Namun kita tidak mau memikirkan hal tersebut karena kita menyukai sesuatu yang instan. Kita malas untuk berpikir. Ketika kita malas berpikir, artinya kita mendegradasi jati diri kita sendiri. Oleh sebab itu, opini Fat selalu menyuarakan untuk kembali ke Pancasila. Menjalankan sistem pemerintah harus mengedepankan nilai-nilai dan amanah Pancasila. Begitu juga ketika dalam kehidupan bermasyarakat. Kita mesti menjunjung tinggi adab. Jangan kita berperilaku seperti orang-orang Barat tersebut, di mana mereka bebas bertindak, bebas berbicara, bebas berpakaian semau mereka. Sementara kita bangsa Indonesia ini, bangsa yang memiliki budaya, bangsa yang berbudi pekerti luhur, bangsa yang berbudi bahasa, beda dengan mereka. Bayangkan kalau kita seandainya terus memaksakan kebebasan berbicara ala Barat, di mana Barat tersebut atau Eropa, sebut saja Prancis, menghina Nabi, dianggap Prancis sebagai bagian dari demokrasi yang menjamin kebebasan berbicara. Bila konsep kebebasan berbicara Prancis yang ugal-ugalan ini kita paksakan menerapkannya di Indonesia, akan muncul disintegrasi nasional. Semua orang beranggapan bebas berbicara, menggerdilkan simbol-simbol agama, mencaci maki para nabi. Sementara kita di Indonesia ini, meskipun Islam mayoritas, akan tetapi masih juga ada umat beragama di luar Islam. Bayangkan, seandainya kita saling caci maki, saling menghina, saling menistakan agama. Hanya karena kita memaksakan kebebasan berbicara ugal-ugalan Eropa ke negara kita yang majemuk ini.
Oleh sebab itu, Opini FAT selalu menyuarakan kepada kita semua untuk kembali kepada Pancasila. Terima kasih bagi Anda yang telah mendengarkan Opini FAT kali ini. Apabila Anda berbeda pikiran dengan Opini FAT, silahkan tinggalkan komentar. Dan apabila Anda menyetujui pola pikir Opini FAT, silahkan subscribe dan bagikan konten ini sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu kembali di episode berikutnya.